Pria kaya ini bawa pacar ke pulau yang sepi tidak ada orang. Lalu gendong pacar dari perahu turun ke bawah. Karena perahu mesinnya rusak. Mereka sudah di laut kurang lebih 1 hari. Baru masuk ke darat mereka merasa tenang. Tiba-tiba ada suara yang datang dari semak-semak. Mereka diam terus melihat ke arah itu. Untungnya mereka hanya menakut-nakuti diri sendiri. Dari sana seekor kambing gunung. Sekarang Asgur baru menemukan di sana ada satu rumah. Sepertinya malam ini ada tempat istirahat. Mereka berbaring istirahat. Asgur berperahu sepanjang hari. Sangat lemah. Jadi baru masuk sudah langsung tidur. Esgi melihat Asgur sedang tidur jadi ikut tidur juga. Pagi hari berikut Asgur ingin buang air jadi dia bangun. Baru buka mata sudah melihat Esgi sedang peluk dia tidur. Baru lepaskan tangan di muka. Dipeluk semakin kencang lagi. Membuat Asgur tidak tahu harus melakukan apa. Ketika lepas dari tangan Esgi, dia pelan-pelan taruh pacar di samping. Saat ini Asgur tidak bisa menahan lagi. Ingin cium wanita yang cantik ini. Tepat waktu Esgi tiba-tiba bangun. Asgur langsung duduk di samping. Dan Esgi sepertinya tahu Asgur ingin melakukan apa. Mereka beresin barang. Bersiap ke pantai untuk menemukan penyelamat. Tapi ketika mereka ke pantai melihat perahu sudah hilang. Asgur melihat tali yang putus. Menebak pasti digigit oleh kambing itu. Saat ini Esgi melihat ada perahu di depan mereka. Hal ini sangat beruntung bagi mereka. Esgi ingin maju ke depan untuk minta tolong. Tapi Asgur hentikan. Asgur bilang harus tahu mereka mau ngapain baru ke sana. Esgi bilang jika mereka pergi kita akan kunci di pulau ini. Jadi dia lari ke depan. Minta tolong ketika mereka pergi dari sini bawa dia dan Asgur. Tidak menyangka mereka adalah penjahat. Langsung keluarkan pistol. Asgur pura-pura tidak bisa melawan. Ambil kesempatan saat tidak ada yang perhatian. Ambil pistol dan tendang mereka. Lalu ketika dua penjahat itu masih bingung. Tendang mereka sekali lagi. Akhirnya pegang pistol arahkan ke orang ini. Gerakannya sangat halus. Tapi penjahat ini hanya tertawa. Bilang Asgur melihat ke belakang. Dia baru berbalik. Ternyata Esgi sudah ditangkap. Asgur bilang mereka jahat tidak bisa lawan jadi hanya bisa menggunakan trik. Lalu dengan patuh balik pistolnya. Dan dipukul oleh penjahat. Mereka dikunci dalam rumah kosong itu. Terjebak di pulau ini dan bertemu dengan penjahat. Mereka tidak tahu harus melakukan apa untuk keluar dari bahaya ini. Para penjahat arahkan pistol ke arah Asgur. Asgur merasa diri sendiri dalam bahaya. Tapi mereka tidak langsung kedua orang ini. Hanya ikat tangan dan masukin ke dalam rumah itu. Esgi belum pernah bertemu dengan hal seperti ini jadi terus teriak minta tolong. Karena bagi wanita ada yang lebih penting dibanding nyawa sendiri. Asgur bilang kita sedang di pulau kosong. Jika terus teriak juga tidak ada yang datang. Esgi tanya sedang harus melakukan apa. Karena tidak bisa terus duduk di sini menunggu mati. Saat mereka sedang sedih putus asa. Kambing itu datang. Mereka melihat kambing mata langsung terang. Sepertinya sudah menemukan kesempatan baru. Karena kambing itu yang gigit putus tali ikat perahu. Membuat mereka terjebak di pulau ini. Jika kambing bisa bantu gigit tali yang ikat mereka. Jadi ada kesempatan untuk keluar dari sini. Esgi mencoba untuk komunikasi sama hewan. Tidak menyangka kambing itu benar datang. Tidak lama tali sudah putus. Mereka senang langsung peluk. Tapi sekarang bukan waktu untuk senang. Keluar pintu dulu. Melihat penjahat sedang transaksi narkoba. Asgur bilang kita harus cepat pergi dari sini. Jika tidak setelah mereka selesai kita akan jatuh dalam bahaya lagi. Saat bicara satu kelompok sudah pergi. Dan penjahat yang ikat mereka juga arah balik ke rumah itu. Saat itu kedua orang ini melihat sebuah kano. Jadi langsung lari ke sana. Asgur angkat Esgi ke atas dulu. Lalu loncat ke atas. Nyala mesin dan langsung kabur. Penjahat melihat itu langsung telepon orang datang. Setelah sudah aman. Esgi akhirnya bisa mendesah. Peluk Asgur di samping. Saat itu sebuah perahu sedang mengejar mereka dari belakang. Asgur bilang sekarang kita akan mati. Perahu mereka lebih cepat dibanding kita. Sepertinya hari ini kita tidak akan lolos.
Tapi perahu itu di tengah jalan tiba-tiba muter balik. Ketika mereka masih bingung, dari jauh ada suara klakson punya perahu polisi laut. Ternyata mereka sudah hilang 24 jam. Teman mereka sudah lapor polisi. Ketika keluar dari kantor polisi, mereka langsung peluk teman. Lalu semua pergi ke rumah Ozgur. Tapi mereka tidak tahu bahwa orang tua Ezgi sudah datang juga. Karena tidak mau ibu punya Ozgur suruh menikah. Ozgur hanya bisa pura-pura menjadi pacar 3 hari sama Ezgi. Menghadapi orang tua dan teman dari dua pihak. Sekarang mereka harus melakukan apa? Ozgur langsung pegang pinggang pacar. Dan Ezgi tidak mau peluk sama sekali. Ozgur ingatin Ezgi. Orang tua mereka sedang melihat. Harus patuh dan kerja sama. Biar mereka berpikir cinta kita sangat baik. Ezgi jawab. Aku berpikir masalah kita pura-pura menjadi pacar. Harus diungkapkan sekarang. Aku tidak bisa menahan lagi. Jadi lebih baik mengaku saja. Saat mereka sedang berantem, selang air di tanah tiba-tiba nyala. Dan Ozgur juga ambil kesempatan itu gendon Ezgi. Orang tua dari jauh melihat momen ini langsung percaya dengan hubungan mereka. Lalu sekarang adalah pernikahan adik Ozgur. Hanya tunggu selesai acaranya. Perjanjian mereka akan selesai. Mereka pakai pakaian yang sangat bagus, pegang tangan dengan erat. Masuk ke dalam pesta. Sedang menari dengan musik. Ezgi karena satu kalimat dari saudara. Tiba-tiba dorong Ozgur di samping. Dan langsung terkejut. Ozgur di samping merasa aneh. Ternyata calon pacar di masa depan Ezgi adalah Serdar sudah datang. Di samping Serdar ada Irem. Ada hubungan dengan Ozgur. Mereka baru bertemu sudah kenalan. Ternyata Serdar adalah teman pengantin pria. Jadi baru ajak adik ke pernikahan ini. Serdar tidak menyangka bisa bertemu dengan Ezgi di sini. Jelas dia ingin ajak Ezgi dance bersama. Ezgi takut ketahuan oleh orang tua. Jadi bilang dia sudah capek dan menolak. Saat itu melihat Ozgur dan Irem sedang bersama. Ezgi sangat marah. Langsung ajak Serdar dance. Dan Ozgur juga tidak mau kalah dan menari di samping. Mereka terus memandang lawannya. Ozgur perhatikan orang tua dua pihak di sana. Sepertinya sudah merasakan sesuatu. Jadi memutuskan untuk tukar teman dance sama Serdar. Kedua pihak keluarga melihat mereka peluk lagi. Sangat bahagia. Dan seperti itu sudah malam. Dan Serdar duduk di samping juga marah. Dalam hati sedang berpikir Ozgur sedang melakukan apa. Ajak calon pacar dia dance sepanjang hari. Pengantin sibuk sepanjang hari akhirnya juga datang. Dia tidak tahu mereka sudah kenalan dulu. Ketika mereka omong Serdar. Serdar bilang dia dan Ezgi sudah kenal dari sebelumnya. Ketika pengantin pria tanya kenapa kau bisa kenal sama pacarnya Ozgur. Belum sempat omong apa. Ezgi di samping sudah pingsan. Dan Ozgur juga langsung gendongnya. Adegan ini menjadi kacau. Ezgi dan Ozgur berhasil lolos dari memandang keluarga mereka. Ini adalah momen paling penting dalam hidup dia. Pakai gaun putih. Menuju ke pria yang akan hidup bersama sepanjang hidupnya. Berdiam dan melihat ke mata. So sweet dalam hati akhirnya menjadi senyuman. Saat ini lebih baik diam daripada omong apa. Momen ini sangat indah. Dia langsung bangun ternyata itu adalah mimpi. Ezgi merasa bahwa diri sendiri agak gila. Kenapa ada pikiran seperti itu sama Ozgur? Tiba-tiba ada suara bel pintu. Ezgi buka pintu ternyata itu adalah orang tua dia. Sepertinya kencan dengan Serdar sudah gagal. Jadi dia telepon sama Serdar. Bilang orang tua tiba-tiba ke rumah dia harus bersama mereka. Serdar bilang tidak apa-apa keluarga paling penting lain kali saja. Waktu dengan cepat sudah malam lagi. Ezgi bersama orang tua sedang makan. Saat ini Ozgur telepon. Karena tahu Ezgi akan keluar malam ini berkencan dengan Serdar. Jadi dia tidak bisa diem. Ambil alasan kerjaan untuk coba tanya pada Ezgi. Tanya dia boleh bicara sekarang. Kau sedang makan atau melakukan sesuatu? Jika terganggu besok kita baru obrol lagi. Ezgi bilang aku lagi makan. Ozgur sedih dan langsung matikan ponsel. Karena dia berpikir Ezgi sedang berkencan dengan Serdar. Saat ini Ezgi tiba-tiba senyum. Dalam hati berpikir kau sudah cemburu kan?
Pasti kau peduli aku. Mereka jelas suka satu sama lain. Tapi tidak berani mengaku cinta mereka. SG balik ke rumah langsung mencari Ozgur. Tapi datang ke atap melihat dia dengan Irem bersama. Melihat mereka sedang peluk. SG merasa berat dan langsung pulang. Akhirnya dia sudah banyak pikiran. Jangan berharap apa dengan Ozgur. Ketika dia berbaring di tempat tidur sulit untuk tidur. Ozgur di samping juga usir Irem pulang. Sedang minum sendiri. Jika terus seperti ini, pasti akan menjadi berantem. Dalam hati hanya ada orang lain. Semua akan berubah menjadi nol. Hari berikut ketika mereka keluar bertemu di depan lift. Suasana saat ini menjadi sangat tegang. Ozgur bilang aku antar kamu kerjanya. SG menolak dan bilang saya bisa pesan mobil. Mereka tidak mau bahas soal semalam. Kesalahpaham ini kapan bisa dipecahkan? Sangat khawatir untuk mereka.